Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Stasiun Metro GMI di Semarang, kami menyampaikan informasi terkait dengan briefing cuaca penerbangan online untuk hari ini tanggal 20 Februari tahun 2023. Untuk penerbangan pesawat kecil ataupun heli, informasi terkait dengan arah dan kecepatan angin secara umum memang pada lapisan ketinggian terbang 1000 feet anginnya masih dari arah barat untuk wilayah Pulau Jawa khususnya juga Jawa Tengah dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Kemudian pada ketinggian terbang 3000 feet secara umum juga masih sama dari barat dengan kecepatan yang lumayan meningkat utamanya di Laut Jawa. Kemudian untuk di wilayah Semarang dan Jawa Tengah sendiri secara umum memang anginnya berkisar antara 10 hingga 15 knot. Kemudian pada ketinggian 5000 feet masih sama yaitu secara umum masih dari barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 20 knot. Kemudian pada ketinggian terbang 10.000 feet secara umum memang masih dari barat. Kemudian ada low di selatan, jadi memang perlu diwaspadai secara umum, tapi memang anginnya itu cukup tinggi di wilayah Laut Jawa. Untuk wilayah Pulau Jawa sendiri memang berkisar antara 10 hingga 15 knot. Untuk informasi tentang aerodrome forecast Bandara Ahmad Yani Semarang, secara umum anginnya dari arah 140 derajat 3 knot, kemudian visibility-nya 5 kilo dan kondisi perawanannya kondisi cuacanya hazy dengan kondisi perawanannya sekitar 1400 feet. Kemudian pada pukul 2 hingga 4 UTC diperkirakan terdapat perubahan pada angin, yaitu angin dari arah 300 derajat dengan kecepatan 12 knot, kemudian visibility-nya 7 kilo tanpa diamati lagi adanya significant weather. Kemudian perawanannya menjadi view 1400 feet. Pada pukul 8 hingga 12 UTC, kemudian diperkirakan kembali terjadi perubahan temperatur pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya menjadi 3 kilo, diperkirakan terjadi hujan disertai dengan TS. Kemudian kondisi perawanannya VUCB 1300 feet, lokal 1400 feet. Dan untuk informasi medium level CQX yang valid pukul 6 UTC, secara umum memang model atau perakiraannya memang menunjukkan adanya potensi pertumbuhan awan CB untuk wilayah di sepanjang Jawa. Ini kalau misalnya kita lihat meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga sebagian Jawa Timur, bagian selatan utamanya. Kemudian sebagian wilayah Pulau Sumatera, bagian barat, Kalimantan Timur, Selatan, dan Sulawesi Utara. Untuk informasi terkait dengan wing time pada ketinggian terbang 5000 feet, kalau misalnya kita lihat untuk wilayah Pulau Jawa khususnya, secara umum anginnya masih dari arah barat dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 25 knot. Kemudian pada ketinggian terbang 10.000 feet secara umum masih dari barat untuk wilayah Jawa bagian utara dengan kecepatan yang mulai bervariasi antara 15 hingga 20 knot. Kemudian pada wilayah selatan memang udah ada perubahan arah di mana anginnya berasal dari arah timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 10 hingga 15 knot. Pada ketinggian 18.000 feet secara umum angin dari arah barat untuk wilayah selatan sama, kemudian untuk wilayah utara untuk wilayah selatan memang secara umum mengalami shifting, anginnya udah dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Dan suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara minus 5 hingga minus 4 derajat Celcius. Kemudian untuk lapisan terbang atau ketinggian terbang 24.000 feet secara umum angin dari udah mulai berubah, yaitu dari selatan untuk wilayah Pulau Jawa, selatan hingga timur dengan kecepatan yang bervariasi antara 15 hingga 15 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini diperkirakan berkisar antara minus 15 derajat Celcius utamanya untuk wilayah Pulau Jawa. Kemudian untuk penerbangan yang menuju ke Bandara Pangkalan Bun atau WAGI Kalimantan Tengah, gitu ya, secara umum memang perlu diketahui bahwa anginnya berasal dari arah 290 derajat dengan kecepatan 6 knot, kemudian visibility-nya 9 kilo dan kondisi perawanannya sekitar 1200 feet. Kemudian pada pukul 4 hingga 8 UTC diperkirakan terjadi perubahan pada beberapa parameter cuaca meliputi visibility-nya 3 kilo, kondisi cuacanya hujan dan broken CB 1100 feet. Untuk wind time chart information pada ketinggian 30.000 feet secara umum juga sama anginnya dari arah timur untuk wilayah Pulau Jawa khususnya atau wilayah Indonesia bagian selatan. Kalau kita lihat di sini dengan kecepatan yang bervariasi antara 15 hingga 20 knot, kemudian suhu udaranya berkisar antara minus 30 hingga minus 29 derajat Celcius.
Pada ketinggian terbang 34.000 feet, secara umum angin dari arah timur dengan kecepatan yang masih juga bervariasi dari 15 hingga 25 feet, kalau 25 knot kalau misalnya kita lihat di sini. Kemudian suhu udaranya khususnya untuk wilayah Pulau Jawa yang jelaskan yaitu berkisar antara minus 41 hingga minus 40 derajat Celcius. Sementara untuk penerbangan yang menuju ke BKA atau Sulawesi gitu ya, secara umum memang anginnya berasal dari arah 110 dan kecepatan 5 knot, kemudian visibility-nya 6 kilo dengan kondisinya hujan. Kemudian VUCB-nya 1800 feet, scatter 1900. Pada pukul 1 hingga 2 UTC diperkirakan kembali terjadi perubahan pada arah angin, di mana arah angin sudah mulai berubah dari arah 310 dengan kecepatan 10 knot. Pada pukul 4 hingga 7 UTC diperkirakan terjadi lagi perubahan pada beberapa parameter cuaca, meliputi visibility menjadi 4 kilo, kemudian cuaca yang signifikannya yaitu hujan disertai dengan TS. Pada pukul 11 hingga 13 UTC kembali diperkirakan terjadi perubahan pada arah angin, di mana anginnya udah berasal dari timuran hingga tenggara lagi 100 derajat dengan kecepatan 4 knot. Untuk informasi terkait dengan high level CQX chart yang valid pukul 6 UTC, kondisinya kurang lebih masih sama, namun lokasi potensi pertumbuhan awan CB memang lebih meluas dibandingkan dengan medium level CQX chart. Jadi memang untuk wilayah Pulau Jawa potensinya hampir di seluruh atau sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan di bagian timur, kemudian sebagian besar wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Utara, Timur, dan Selatan. Kemudian untuk high level CQX chart yang valid pukul 12 UTC, kalau misalnya kita lihat memang untuk wilayah Pulau Jawa itu masih potensi pertumbuhan awan-awan konvektif memang masih cukup tinggi untuk wilayah Pulau Jawa untuk hari ini. Kemudian sebagian Kalimantan Selatan juga dan sebagian besar wilayah Sulawesi kalau misalnya kita lihat di sini. Untuk informasi terkait dengan citra satelit yaitu RDCA, jadi peluang pertumbuhan awan fulus pada 1 jam ke depan. Kalau kita lihat pada pukul 23 UTC hari tanggal 19 itu ya, memang untuk 1 jam ke depan potensi pertumbuhan awan CB itu umumnya masih untuk Pulau Jawa Tengah ya, untuk wilayah Jawa Tengah itu memang masih terpusat di daerah Jateng bagian timur, utamanya pesisir, kemudian juga Samudra Hindia bagian selatan Jawa. Jadi kalau kita lihat memang sepanjang ini memang ada konvergensi yang cukup kuat, jadi memang potensi pertumbuhan awan konvektif juga memang masih tinggi untuk wilayah selatan Jawa Samudra Hindia. Dan juga kalau kita lihat memang daerah Laut Jawa memang cukup banyak nih pertumbuhan potensi pertumbuhan awan konvektif ini juga udah mulai diamati, bahkan untuk wilayah baratnya Sumatera dan selatannya Kalimantan. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan briefing hari ini. Stay flight and stay healthy. Terima kasih.